Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nasiha Oktavianingsih, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Muara 03 Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saya di sini akan melaksanakan kegiatan prasupervisi akademik sebagai aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik kepada rekan sejawat saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surahman, rekan sejawat dari Ibu Nasiha Oktavianingsih di SDN Muara 03 Kecamatan Pamijahan. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Terus semangat ya Pak ya. Baik Pak, seperti yang sudah kita berikan kemarin ya, bahwa saya itu akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Bapak lakukan, kemudian observasi juga, dan seperti yang sudah kita obrolkan juga bahwa ini adalah sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 2.3 ini, yaitu modul coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana saya harus melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan teman-teman sejawat. Baik Pak, kita mulai saja ya untuk pra-observasi ini. Untuk pertanyaan pertama, tujuan yang ingin Bapak capai setelah coaching ini apa Pak? Ada peningkatan dalam proses pembelajaran, sehingga intinya pembelajaran bisa lebih bermakna. Bagus sekali ya Pak, meningkatkan pembelajaran supaya lebih bermakna dan berpihak kepada murid ya. Apa sih Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ini? Nanti di pembelajaran yang akan saya laksanakan, yaitu mengenai rangkaian listrik ya, di tema 3 di kelas 6, yaitu setelah siswa mengamati video, nanti siswa diharapkan dapat membuat atau menyusun rangkaian paralel dengan tepat, serta setelah itu siswa dapat mempraktekannya, mengaplikasikannya. Selanjutnya juga siswa dapat membuat laporan ya tentang pembuatan rangkaian listrik paralel itu secara sistematis. Sekali Pak. Terus persiapan yang Bapak lakukan untuk pembelajaran itu apa saja Pak? Seperti biasa yang saya lakukan, pertama mengumpulkan bahan ajar ya, dari mulai media dan penyiapan strategi dan sumber belajar. Iya, sumber belajar. Nah, untuk area pengembangan siswanya yang akan Bapak capai itu apa Pak? Dalam hal ini dititik beratkan pada literasinya ya, literasi dan sehingga siswa dapat mengambil ilmu atau pembelajaran dari segala hal dan dari video, dari materi yang ada. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi? Strateginya ya seputar PBL ya, jadi siswa mencoba mengamati sebuah keadaan dan permasalahan, dan siswa dapat memecahkan ini. Nah, dari yang tadi Bapak tujuannya saya sebutkan, strateginya apa, ada nggak sih Pak kendalanya dalam melakukan pembelajaran? Kebetulan karena media ya dan waktu juga, tetapi sebetulnya tidak menjadi sebuah kendala yang sangat gitu ya, bisa dilalui dan alhamdulillah bisa terlaksana. Nah, setelah melakukan observasi ini, kira-kira yang Bapak harapkan tadi kan ingin pembelajaran yang lebih berpihak pada muridnya. Nah, baik Pak, karena kita tadi RPP-nya juga sudah saya lihat ya Pak, dan persiapan Ibu dan mengajar, jadi kita sekarang langsung ke tahap observasi dalam pembelajaran ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih bagus. Nanti kita sebelumnya, tapi di Kalau Indonesia Raya ada yang tidak sekolah? Jangan? Oh, ya kenapa ya? Sakit. Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan Alia cepat sembuh ya, setelah kita belajar lagi seperti sedia kala dengan kita semua. Kita berdiri semua supaya lebih semangat. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Tambah semangat untuk belajar ya, tambah semangat belajar, dan memang belajar adalah sebuah kewajiban. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang rangkaian listrik yang namanya rangkaian seri ya. Rangkaian seri kan, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berderet. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang rangkaian listrik paralel. Ada yang sudah tahu? Paralel. Ya, rangkaian listrik paralel. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini supaya nanti kalian bisa memahami setelah Bapak akan tampilkan video nanti ya. Setelah video kalian simak, mudah-mudahan kalian dapat membuat rangkaian paralel dengan tepat. Selanjutnya kalian dapat mengujinya, hidup tidak gitu ya. Bisa mengujinya rangkaian paralel itu. Dan yang terakhir nanti kalian bisa membuat laporan ya tentang rangkaian listrik paralel tadi secara sistematis. Baiklah, kita mulai saja supaya lebih efektif. Bisa dibentuk kelompok ya, kelompok sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi sudah kita bentuk kelompok yang kemarin bisa ya, bisa dilaksanakan. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kita akan praktekkan. Baiklah, silakan disimak. Membuat pakaian. Apakah kalian tahu bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana? Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu yuk. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan pertama adalah kardus, kabel, dua bagian lalu ada selotip hitam dan selotip putih, gunting. Lalu ada lampu dan beserta dudukannya. Ada lampunya, dudukan lampunya. Tuh. Jelas ya? Lalu terakhir ada saklar. Ya, baiklah. Sudah disimak ya? Nah, sekarang Bapak di sini punya lembar kerja. Kelompok saja. Alat-alatnya sudah disiapkan. Sudah bagus ya kelompoknya, di setiap kelompok sudah bagus. Jadi sekali lagi itu ya rangkaian seri. Jadi pada saat salah satu saklar diputus, maka lampu yang lain
tidak ikut mati. Jadi itu rangkaian paralel yang digunakan di semacam di rumah ya. Di rumah, kalau di rumah menggunakan rangkaian listrik seri, wah repot ya. Kalau kamar dimatikan, maka semuanya mati. Jadi kalau menggunakan paralel, misalkan kita mau menghidupkan kamar mandi dan mematikan kamar tidur, itu bisa. Nah itu ya, penjelasannya tentang rangkaian listrik. Kalau sudah selesai, kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa tadi? Rangkaian listrik itu sambil mengulas yang pelajaran kemarin ada 3 rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik yang kita pelajari hari ini adalah rangkaian listrik paralel. Apa rangkaian listrik paralel? Berarti rangkaian listrik paralel apa tadi? Listrik yang disusun secara Iya, rangkaian listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang. Ngerti ya semua ya? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti pelajaran kali ini. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik Pak, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan juga observasi dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya. Nah sekarang jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasinya Pak. Jadi untuk yang pertama, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang telah Bapak rancang kemarin? Dalam pembelajaran kemarin saya merasa maksimal ya, belum maksimal karena waktu ya. Yang kedua persiapan medianya juga kurang maksimal. Terus dari pembelajaran yang Bapak lakukan itu ada permasalahan yang Bapak hadapi itu dalam masa pembelajaran ini? Permasalahannya karena tadi persiapannya kurang maksimal ya, jadi ternyata berpengaruh pada keaktifan siswa kurang. Bisa kurangnya. Nah kemudian untuk itu seharusnya yang Bapak lakukan itu harusnya seperti apa sih Pak? Kalau melihat dari kemarin memang betul ya, persiapan itu memang benar-benar harus matang ya. Persiapan langkah-langkah pembelajaran, terus persiapan medianya juga, terus strateginya juga harus benar-benar matang kalau ingin pembelajaran berjalan dengan lancar, keaktifan siswa juga. Persiapannya gitu ya? Iya. Ada kendala lain Pak dalam pembelajaran yang Bapak lakukan? Ya sebetulnya tidak ada ya, hanya tadi dari pemanfaatan media dan perencanaan saja. Terus Pak, rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu apa? Karena melihat pembelajaran kemarin harus perbaikan dalam perencanaan, terus persiapan medianya juga harus benar-benar siap. Jadi mempersiapkan segala persiapan Iya. untuk belajar ini. Pak, siapa sih ya Pak yang akan Bapak ajak kolaborasi atau sharing tentang pembelajaran atau kendala-kendala yang Bapak hadapi di kelas? Ya tentunya teman sejawat rekan guru yang ada di sini, terutama ibu juga sebagai calon guru penggerak yang dalam pendidikan, jadi mungkin banyak ilmu-ilmu yang didapat dalam pendidikan calon guru penggerak tersebut. Menurut saya percakapan ini sudah cukup ya Pak. Semoga Bapak dapat meningkatkan lagi kegiatan pembelajarannya. Tetap semangat ya Pak. Sukses untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.